Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Oktaviani Duti dengan NIM 23140101. Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows 19. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari bagaimana server itu bekerja, yang namanya Windows Server. Itu berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam, ada sebagian mil server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS server. Apa itu DNS server? Mungkin ada yang sudah tahu. Belum tahu? Oke, DNS atau domain server bisa juga disebut domain name, yang sama saja. Kalau server itu yaitu alat, kalau service yaitu software yang bekerja dalam servernya. Itu adalah yang namanya dunia jaringan. Yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer, yang perangkat server yang namanya server, maupun klien atau komputer apapun dari yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP protokol address dan yang namanya internet protokol address. Itu semua sudah tahu, apalagi kalau yang sudah tahu tentang jaringan komputer, yaitu identitas perangkat jaringan yang dikenal dengan namanya IP. Misalnya 10.122 atau 92.168.1.100 dari kelas A, kelas B, dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address. Sebenarnya tidak punya, yang namanya cuma mengetahui supaya gampang bagaimana manusia untuk menunjukkan sebuah alamat di jaringan itu menggunakan nama, karena pada dasarnya manusia lebih gampang menghafal nama ketimbang menghafal angka. Misalnya manusia namanya si Budi. Si Budi punya nomor induk kependudukan yang panjang. Mungkin kita memanggil orang sesuai nomor kependudukan tidak mungkin. Kita panggil orang dengan nama nomor induk, sekalipun semua orang punya nomor induk benar pasti berbeda-beda. Begitu juga perangkat komputer maupun website, itu semuanya menggunakan IP. Nah, supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang user kita inginkan, tentunya kita mengetik alamat web, misalnya www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan ke DNS server. Kita IP address Google, mungkin 12 sekian. Nah, misalnya alamat Google-nya seperti ini. Saya alamatnya konsepnya dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analog. Analog gampangnya seperti phone book, seperti address book di dalam nomor catatan telepon. Di handphone, kalau orang punya handphone itu ada nomornya, itu ada kartu, ada SIM cardnya, ada nomor teleponnya, pasti beda-beda tiap orang nomor telepon. Kalau kita mau telepon seseorang, kita sulit menghafal nomor, menghafal angka itu sulit. Makanya kita simpan dengan alamat buku alamat telepon di phonebook, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian. Si Santi nomor teleponnya sekian. Sehingga kita ketik Santi akan keluar nomor teleponnya. Terus tinggal kita deal atau ke konsep CS, Dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname, seperti dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke sini. Si nama ini adalah alias atau nama dari hostname itu sendiri.
Contohnya server Google. Nah, Google itu kan tidak cuma satu. Google punya banyak server di belakang layar, di backnya. Itu banyak server. Alamat utamanya google.com. Tapi server bisa banyak. Mungkin ada google1.com, google2.com, dan seterusnya. Dan fungsi dari CNAME ini, dari DNS server ini, bisa menerjemahkan ke CNAME. Jadi kita bisa membuka google.com yang tampil bahkan ditambahkan browser tetap google.com, tapi di belakang layar, di backnya dia mengarahkan pengguna untuk mengakses salah satu server Google melalui Google 1, mungkin Google 2, atau mungkin Google 3. Seterusnya kira-kira begitulah. Singkat konsepnya dari domain name server atau DNS. Oke, contoh kali ini kita contohkan di simulasi network kita di virtual. Jadi kita punya network switch di virtual box host only adapter. Kemudian ada server yakni JKT-C1 yang kita sudah bikin, kemudian JKT server 1 yang sudah kita bikin. Kita coba lihat server ini. Nah, ini C1 ini Active Directory utamanya di C1 ini. Kita masuk ke menu DNS. Nah, oke, di sini daftar perangkat. Di sini daftar perangkat yang terhubung terdaftar di DNS server. Manager JKT-CD, JKT-CD C1. Ini cuma satu. Kalau kita mau lihat kita secara mendalam, kita klik tools. Kemudian di DNS ini kita bisa lihat di bagian forward lookup zone, klik saja. Di sini ada domain yang bisa bikin, yaitu sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com, ini hanya mengenali alamat dia sendiri. Ini name servernya. JKT ini tapi juga mengenal IP-nya. Sekalian begitu juga mengenal praktiknya. Tetangganya perangkat yang terhubung dengan dia. Sudah join ke domain yakni ke JKTC server 1 JKT SARV. Dia alamatnya ini 196.856.12. Oke. Itulah konsep. Oke, ini secara praktiknya. Yang simple saja, tenang. Tentang DNS, jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server JKT1, ini akan daftar nama komputer lainnya. Berikutnya IP address-nya berapa. Oke, kita praktik ke contohnya. Oke, buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini join ke domain, masih workgroup, kita jalankan. Si Windows 10 ini pasti bagian network settingnya atau attack setting only adapter. Nah, Windows server domain control, Windows server, yang server ini di bawah ini attack to host. Jadi mereka bertiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Di ini kita IP address-nya dapat berapa ini Win 10. Ini kita lihat saja. Oke. Kita login. Oke, sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu. 192. Kita login, kita lihat IP-nya dulu. Tuh 192.168.56.113. Ini IP dapat di server VirtualBox masukkan. Ini Windows server yang dimaksud. Nah, sekarang saya mau join ke si perangkat ini di Windows 10. Untuk join perangkat, masuk ke komputer, ada Advanced, View Edit, ada System Setting,
Nah, ini video view-nya sistem setting. Nah, kita masuk ke computer name. Kemudian kita change. Nah, namanya biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain. Join domain ke sukasuka.com. Oh ya, server harus kita arahkan dulu ke tentang praktik di HCP server. Oke, kemudian center kita ke properties, kemudian ke DNS-nya. 192.16856. Sebelah sini DNS dari si DC1 server. DC1 view adapter system setting, oke. Sekarang kita ke komputer ini, kita combine. Kita join ke domain sukasuka.com. Oke, kemudian sukasuka blacklist administrator. Oke, welcome to sukasuka.com. Kita restart. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Ya, sesuai loginnya. Sesuai login, kita masuk ke login yang domain lewat ID domain atau lokal kita. Ini kita pakai lokal saja, yang penting dia join dulu. Oke, sekarang kita sudah login dan juga kita coba cek questnya. Nah, ini saya refresh, saya tekan V5 atau kita klik refresh di sini, keluar daftar. DNS-nya di sini Sukasuka ini ada perangkat baru Windows Win 101-nya dan D1 IP-nya 192.168.65613. Oke, jadi ada baru join domain, langsung daftar DNS server di domain controller. Contohnya Windows 10 tadi yang sudah join domain, ada hostname-nya, terus VKN dan atau full flight domain name-nya. Nah, ini nama lengkap dari perangkat beserta dia join ke domain apa dulu gitu. Juga IP address-nya kelihatan di sini. Oke, kita klik cancel saja. Itulah namanya sedikit praktik dari itulah yang namanya sedikit praktik dari DNS server. Di sini praktiknya hanya sebatas belajar konsep. Kemudian kita belajar bagaimana saat perangkat itu terdaftar di server saat join domain. Dan seperti biasa, kalau mau lebih jelasnya, oke, silakan sering praktik DNS-nya. Terus coba join domainnya, perangkat server yang ada. Oke, kalau begitu kesempatan ini saya sudah membahas mengenai konsep DNS server beserta contoh praktiknya sesuai melalui join domain register perangkat DNS. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak yang tidak jelas. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.